Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini sebelum saya tidur kita bisa bertemu kembali ya dengan pembahasan mengenai bagaimana menyusun paparan ataupun presentasi dari NKP yang telah dibuat. Kepentingan untuk membuat presentasi ataupun paparan ada beberapa hal atau banyak hal. Yang pertama, untuk mengantisipasi atau menjaga apabila ada tugas untuk mempresentasikan dari hasil NKP kita. Kemudian yang kedua adalah salah satu cara untuk memudahkan peserta ataupun siswa dalam memahami kerangka pemikiran dalam bentuk naskah ilmiah yang kemudian disederhanakan atau simpulkan dalam bentuk paparan. Ya. Jadi ini sangat banyak sekali manfaatnya dan saran saya untuk para siswa sebaiknya silahkan membuat atau menyusun paparan dari sekarang. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Itu. Yang kedua memang untuk supaya lebih memahami, menyederhanakan dari naskah karya ilmiah yang telah dibuat. Nah, baiklah, ini adalah salah satu template ya ataupun contoh tema paparan yang saya share ke teman-teman semua. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini bukanlah sebuah materi yang benar-benar gitu ya, atau yang bisa dijadikan rujukan utama, itu tidak. Ini hanyalah salah satu cara berbagi dan kita belajar bersama bagaimana menyusun paparan secara sistematis ya, seperti itu. Pada sebuah paparan umumnya dibuka ataupun halaman pertama cover itu sudah pasti tertera judul ya, kemudian ada penulis ya, dan kemudian ada logo lembaga. Nah, itu silakan diatur sebaik mungkin dan ingat ya, buat tulisan yang kontras dan keterbacaannya itu jelas ya. Jangan sampai keterbacaannya itu sulit ya. Artinya satu warna dengan warna yang lain itu menyerupai, sehingga nanti para penguji ataupun peserta itu akan sulit untuk membaca seperti itu. Nah, ini adalah contoh gitu ya, optimalisasi giat Babin guna penerapan protokol kesehatan dalam rangka Kantimas. Nah, selanjutnya adalah ya, usahakan di dalam paparan kita memberikan sistematika apa sebetulnya yang ingin kita sampaikan ya. Ada berapa bab. Nah, ini saya salah satu contoh ambil dari NKP saat ini yang terdiri dari 5 bab ya, dimana sebelumnya saya pernah menjelaskan gambaran pengalaman terdahulu itu ada 3 bab ya, tetapi ternyata saat ini ada 5 bab. Karena apa? Karena kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dan upaya pemecahan masalah dulu itu masuk di dalam 1 bab dan sekarang dipecah ya. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Jadi ini pendahuluan bab 1, bab 2 kondisi saat ini ya. Kemudian kondisi yang diharapkan, dan bab 4 adalah upaya pemecahan masalah, dan bab kelima adalah penutup. Berikutnya ya, latar belakang. Nah, latar belakang ini sebagai saran dan masukan bahwa di dalam NKP saat ini itu diminta ada 3 variabel ya. Contoh seperti yang tadi itu optimalisasi Babin gitu ya, guna penerapan protokol COVID ya, itu adalah variabel kedua, dan variabel ketiganya dalam rangka ya, dalam rangka mewujudkan Babin dalam rangka mewujudkan Kantimas yang kondusif seperti itu.
Nah, sehingga di latar belakang, ibu-ibu dan bapak-bapak boleh bercerita secara general terlebih dahulu, ya, menjelaskan bagaimana suasana yang semakin tidak kondusif. Jadi, mulailah dari variabel ketiga. Kemudian, setelah itu kita perlu bicara bagaimana upaya optimalisasi. Nah, yang kesatunya baru kita menjelaskan bahwa peran personil, salah satu contoh gitu ini ya, perlu inovasi melaksanakan giat, ya, tapi masih belum optimal, atau tapi masih memiliki beberapa kendala, tapi masih memiliki beberapa kekurangan. Nah, itu dikerucutkan seperti itu. Berikutnya, di sana biasanya akan diminta permasalahan yang terdiri, ya, biasanya ada persoalan 1, persoalan 2, persoalan 3, dan persoalan 4. Nah, ini ada juga yang mengambil skema dengan 4M. Ya, jadi persoalan sumber daya manusianya apa, persoalan sarana prasarananya, dan lain sebagainya. Disarankan menggunakan kalimat tanya, gitu ya. Bagaimana sumber daya manusia, ya, dalam rangka mewujudkan Kamtibmas umpamanya. Bagaimana sarana prasarana dapat mendukung Kamtibmas dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup, maksud, dan tujuan. Ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, ya, bahwa sudah tertera, ya, seperti itu. Jadi ruang lingkupnya sampai mana, maksud dari pembuatan NKP itu untuk apa, dan tujuannya itu, goalsnya itu apa sebetulnya yang kita inginkan, ya. Nah, usahakan di dalam paparan itu cukup pendek-pendek saja. Yang paling utama adalah penguasaan materi, ya, penguasaan materi. Berikutnya, teori dasar. Nah, ini ada yang bertanya apakah harus teori dasar dibahas tersendiri. Ada juga yang bertanya apakah teori dasar itu cukup disebutkan pada saat kita menggunakan sebuah metode. Nah, bagi saya sih menyimpulkan yang kedua-duanya itu sah dan kedua-duanya itu boleh. Karena kalau melihat dari TR yang beredar, itu tidak secara spesifik, ya, sistematika dan subsistematika itu ditulis, ya. Mungkin halnya kalau seandainya seperti buku pedoman skripsi, itu jauh lebih enak, sehingga tidak terjadi ambigu di masyarakat, ya, ataupun di ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini sebetulnya maksudnya bagaimana, apakah boleh atau tidak. Nah, ini yang timbul pertanyaan. Nah, kalau menurut saya sih boleh ditulis gitu ya tersendiri, atau boleh pada saat kita menggunakan teori tersebut, umpamanya katakanlah dalam kondisi saat ini, ya, di polsek kami atau di Polres Satuan gitu ya, mengacu kepada teori ataupun metode 4M, maka dapat kami sebutkan umpamanya sumber daya manusia seperti apa, sarana prasarana seperti apa, dan seterusnya. Itu boleh kalau menurut saya, ya. Tapi ini jangan dijadikan rujukan, tapi secara pemikiran. Mengapa demikian? Karena SIP ini sebetulnya sih adalah pengguna teori, ya. Pengguna teori artinya di dalam petunjuk penyusunan pun itu sebetulnya sih sudah diarahkan para siswa itu memang untuk menggunakan teori yang telah ditentukan sebetulnya. Nah, sehingga kalau menurut hemat saya tidak perlu lagi dijabarkan secara detail. Nah, lebih utama itu adalah ke hal yang paling fundamental, ya, lebih kepada persoalan dan bagaimana solusi yang diharapkan serta inovasi yang diberikan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Berikutnya di bab kedua itu ada kondisi saat ini. Kondisi saat ini itu melihat 4 aspek, ya, ini diambil dari teori 4M, ya, man, material, metode, dan money kalau di sini. Ya,
atau man, money, material, method, itu sama saja. Jadi 4M ini harus digambarkan ya secara spesifik gitu, dan tentunya berkaitan dengan judul dan tema yang ibu-ibu dan bapak-bapak telah tentukan di awal. Berikutnya adalah analisis SWOT atau faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, kenapa ini ada di setelah kondisi saat ini, bukan setelah kondisi yang diharapkan gitu ya. Nah, menurut hemat pemikiran saya bahwa sebelum kita menentukan kondisi ideal dan kita telah mengetahui kondisi saat ini adalah ya, yang paling pertama harus melakukan adalah mengukur ataupun menganalisis kemampuan diri ya, sehingga kita tahu persis kondisi kekuatan kita itu seperti apa sih ya, kemudian kelebihan kita itu seperti apa sih, peluang yang bisa kita ambil itu seperti apa sih, dan kendala yang akan terjadi itu nanti seperti apa. Nah, sehingga nanti baru di situ kita bisa menentukan ya kondisi yang kita inginkan gitu. Kondisi yang kita inginkan sekaligus kita membuat sebuah rencana strategis gitu. Sekaligus kita membuat upaya pemecahan masalah. Karena logikanya kita tidak mungkin berbicara mengenai kondisi yang diinginkan sementara kita tidak tahu gitu posisi kita itu di mana. Secara logika itu seperti itu ya, sehingga menurut hemat saya lebih pas analisis SWOT itu dituangkan sebelum kondisi saat ini. Nah, ini kalau di dalam ilmu manajemen khususnya di bidang pemasaran, dulu saya pernah belajar tentang analisis kompetitor gitu ya, di analisis kompetitor. Bahkan di dalam manajemen operasi pun itu ada juga yang disebut dengan umpamanya kita ingin membuat sebuah produk. Sebelum kita membuat produk, hal yang paling pertama adalah yang harus kita lakukan itu membuat analisis terlebih dahulu ya. Salah satunya adalah menggunakan QFD gitu, Quality Function Development. Jadi apa sih sebetulnya yang masyarakat inginkan gitu kan? Kemudian apa aja sih bahan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, nanti dari sana kita akan mendapatkan metrik ya, dengan apa yang di masyarakat inginkan dan kemampuan kita menyediakan bahan baku, maka nanti akan tercipta tuh, akan bisa melihat sebuah hasil seperti itu. Jadi kita pun harus memiliki ukuran kemampuan kita dalam rangka menyelesaikan sebuah produk ataupun pekerjaan. Nah, itu kurang lebih itu seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita pengen jualan, pengen bikin sebuah produk, ya kita harus mengukur diri dulu gitu. Bagaimana kita cari bahannya, ke siapa, berapa harganya, lalu bagaimana nanti ke jangka panjangnya, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, kurang lebih untuk memikirkan kondisi saat ini pun, jadi kita harus tahu persis posisi kita itu di mana gitu loh. Positioning kita itu di mana. Kelemahan kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Lalu apa nih peluang yang bisa kita ambil dari kondisi saat ini seperti ini gitu. Nah, itu kurang lebih. Nah, sehingga dari situ nanti baru kita bisa mendefinisikan sebetulnya apa sih sebetulnya yang kita inginkan. Kalau kita tadi di awal menggunakan teori 4M, ya tentu di kondisi yang diharapkan pun diharapkan konsisten, yaitu menggunakan 4M pula gitu ya. Yaitu bagaimana sumber daya manusia yang diinginkan, sarana prasarana yang harus didukung gitu kan, metode yang harus digunakan, dan anggaran yang harus disediakan. Nah, itu nanti harus dijelaskan seperti itu. Nah, pada prinsipnya kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan itu adalah sesuatu yang sebelumnya minus, ke sini bisa menjadi plus, atau di sana kondisinya yang sudah cukup, ya di sini bisa lebih baik, lebih sempurna, seperti itu ya. Nah, setelah kita menyelesaikan atau kita bisa mendefinisikan kondisi yang kita inginkan, berikutnya kita akan masuk kepada upaya pemecahan masalah. Nah, teori manajemen itu banyak di dalam upaya pemecahan masalah ya.
salah satunya nih, alternatif satu, yang pertama yang bisa saya kasih gambaran ke bapak-bapak dan ibu-ibu adalah menggunakan teori POAK, ya, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, di mana bagaimana kita merencanakan sebuah pekerjaan, bagaimana kita mengorganisnya, kemudian bagaimana kita melakukannya, mengimplementasikannya, dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan tersebut. Nah, itu kurang lebih seperti itu, ya. Itu bisa juga seperti itu. Ini adalah teori aktivitas organisasi. Nah, berikutnya, kalau menurut definisi saya gitu ya, selain menggunakan teori POAK, kita juga bisa menggunakan teori SMART gitu. Nah, SMART ini adalah untuk mengukur keberhasilan pekerjaan kita gitu ya, mengukur ataupun target dari sebuah tujuan yang kita inginkan, tujuan dari sebuah perusahaan gitu ya. Ada apa namanya, SMART itu spesifik gitu ya, kemudian measurable, achievable, kemudian realistik, dan time bound. Jadi artinya bagaimana seorang pemimpin gitu ya harus bisa mendefinisikan tujuan itu secara spesifik kayak gitu. Kemudian kemungkinan keberhasilannya, ya. Kemudian apakah ini realistis atau tidak. Setelah itu bagaimana waktu yang dialokasikan atau penjadwalannya. Nah, ini harus jelas. Nah, menurut saya upaya pemecahan masalah juga boleh bisa menggunakan metode SMART. Nah, ini lagi-lagi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak lebih detail dan lebih berinovasi ataupun kreatif mencari teori-teori organisasi itu sebetulnya banyak gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya Pak dari semua teori saya ingin gunakan? Ya sok aja, nggak masalah. Cuman jangan sampai nanti tumpang tindih, gitu ya, nggak masalah kayak gitu. Tapi saya harap dalam penyusunan SIP ini tidak perlu kena kebisingan teori, ataupun artinya kita bingung nih mau menggunakan yang mana. Itu tidak perlu ya, karena semua teori itu sebetulnya sih baik gitu ya, tinggal tergantung bagaimana kita fokus ya, spesifik dan melaksanakan daripada apa yang telah menjadi tujuan organisasi. Nah, berikutnya ada juga upaya pemecahan masalah itu yang diukur dari 4M itu tadi gitu loh. Pada saat saya diskusi dengan salah satu orang yang saya anggap ngerti lah seperti itu, bahwa untuk SIP boleh kok tidak usah menggunakan POAK, SMART, dan lain sebagainya gitu, atau mungkin periode waktu, maka boleh kok bisa berbicara mengenai 4M tadi. Kalau mereka sudah menjelaskan bahwa kondisi SDM tadi di awal itu seperti itu, maka rencana pemecahan masalahnya itu seperti apa? Seperti itu dari sisi SDM, dari sarana prasarana, seperti itu. Nah, itu juga boleh. Jadi artinya ini ada yang membolehkan nih ya, untuk teori alternatif yang ketiga untuk pemecahan masalah menggunakan 4M itu ada yang menyatakan boleh. Tapi saya juga belum tahu sebetulnya nanti penilai gitu ya mau mendefinisikan atau memastikan itu yang mana. Nah, cuman kalau menurut pemikiran saya seperti itu ya. Jadi artinya selama teori itu benar dan untuk memang digunakan aktivitas organisasi, terutama dalam sebuah pencapaian tujuan, saya rasa itu tidak menyalahi aturan. Yang penting dasar keilmuannya itu jelas dan benar, seperti itu ya. Tetapi lagi-lagi kalau memang sudah ada kebijakan, sudah ada ketentuan bahwa di upaya pemecahan masalah itu harus menggunakan teori Z umpamanya, ya sudah diikuti seperti itu ya. Nah, ini hanya alternatif pemikiran dan sharing dari saya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan periode ya, ada yang menggunakan periodik seperti yang sering disebut dengan jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Ya, ini atau sering disingkat di istilah kepolisian itu dengan kadek, kadang, dan kajang. Seperti itu. Nah, tetapi yang ada sedikit ambigu di dalam penyusunan NKP gitu ya, banyak di antara para siswa yang
yang sudah mendapatkan petunjuk bahwa oh ini harus menggunakan periode waktu Pak, ada jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Nah, begitu saya tanya jangka pendeknya berapa lama? Katanya 0 sampai 3 bulan. 0 sampai dengan 6 bulan itu sedang, dan 0 sampai 12 bulan itu jangka panjang. Di dalam pemikiran saya nggak tahu apakah betul atau salah bahwa apakah bisa dalam kurun waktu dalam 1 tahun kita mendefinisikan itu sampai dengan 3 periode, ya, di mana jangka pendek itu hanya 0 sampai 3 bulan dan jangka sedang itu 0 sampai 6 bulan. Nah, sementara itu mid semester gitu ya. Kemudian 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, yang sebetulnya kalau di dalam manajemen umum jangka pendek itu 1 tahun gitu. Nah, jangka sedang itu antara 3 sampai 5 dan jangka panjang itu ya 25 tahun lah, seperti itu gitu ya. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya sebetulnya, apakah memang iya gitu di dalam pembuatan SIP ini bisa menggunakan periode waktu di mana jangka pendek didefinisikan itu 3 bulan, jangka sedang itu 6 bulan, dan jangka panjang itu 1 tahun. Nah, jika menggunakan periodik ini, itu mau tidak mau di atasnya harus menggunakan visi, misi, dan tujuan. Nah, ini artinya itu sudah di dalam level strategik kalau menurut saya, sudah di dalam level pemimpin. Jadi bukan lagi dari sisi pelaksana. Nah, tapi ini dikoreksi ya, apakah betul atau salah. Cuman ini dari pemikiran dan pertimbangan saya, kayak gitu. Nah, saya yang belum tahu sampai saat ini bahwa apakah bisa dibenarkan jangka pendek itu durasinya 0 sampai 3 bulan dan jangka sedang itu 0 sampai dengan 6 bulan dan jangka panjang itu 0 sampai 12 bulan. Nah, saya belum mencari juga ini sebetulnya nanti teori siapa seperti itu, dan nanti kalau sudah ketemu kita akan sharing kembali ya bahwa periodikal seperti itu benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak. Nah, tetapi lagi-lagi bahwa apabila itu memang merupakan sebuah ketentuan ya yang memang harus dilakukan seperti itu, ya ikuti gitu. Karena itu adalah rule-nya. Ingat, sebuah seleksi itu adalah sistem perlombaan di mana sudah ada kriteria penilaian dan siapa yang memenuhi kriteria penilaian itulah sebagai pemenang. Nah, itu yang harus dipegang terlebih dahulu ya, kalau di dalam halnya seperti ini. Nah, saya paling tidak tadi memberikan 4 alternatif untuk pemecahan masalah ya. Umpamanya, Pak, apakah bisa dikolaborate gitu ya? Umpamanya saya menggunakan durasi waktu dengan metode atau teori POAK. Ya bisa saja. Nanti di jangka pendeknya berarti Anda tetap akan berbicara bagaimana melakukan perencanaan. Ya, seperti itu. Di dalam jangka sedangnya nanti mungkin Anda akan berbicara mengenai pelaksanaan. Dan di jangka panjangnya mungkin Anda berbicara pelaksanaan dan pengawasan. Itu bisa saja ya. Cuman apakah itu nanti tepat atau tidak, ya itu perlu kita kaji lagi. Kemudian untuk katakanlah kolaborasi atau memadukan teori POAK dengan 4M, apakah itu bisa? Oh iya, bisa banget kalau itu. Jadi di dalam tahap perencanaan kita berbicara 4M dulu nih. Umpamanya tahap perencanaan 4M, yaitu yang pertama bagaimana merencanakan sumber daya manusia, bagaimana merencanakan sarana prasarana, bagaimana merencanakan aturan, SOP, kebijakan, kerjasama, kemudian bagaimana menentukan anggaran, merencanakan anggaran. Nanti baru masuk di dalam pelaksanaan ya, atau pengorganisasian terlebih dahulu. Nah, pengorganisasian nanti sama di breakdown lagi tuh 4M itu, dan seterusnya sampai dengan pengawasan. Nah, itu sangat mungkin ya seperti itu. Atau nanti mau dikolaborate lagi, umpamanya Pak, bisa nggak umpamanya saya menggunakan metode POAK, tetapi dalam perencanaan saya pengen menggunakan metode SMART. Ya bisa saja gitu loh kan. SMART itu adalah untuk menentukan target dan tujuan perusahaan. Berarti dia adanya memang di perencanaan seperti itu. Itu boleh ya, seperti itu. Kalau menurut pemikiran saya. Nah, nanti kita diskusi, kita
belajar bersama ya, karena memang untuk penunjuk PR-nya hanya secara garis besar, tidak ada spesifiknya. Nah, mungkin nanti ke depan semoga saja ada perbaikan gitu ya, untuk bisa memberikan kisi-kisi ataupun aturan penulisan itu bisa lebih rinci, sehingga tidak menjadi kebingungan atau kegalauan di antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk di kesimpulan diharapkan konsisten sesuai dengan permasalahan dan persoalan, begitupun dengan saran ya. Itu harus konsisten juga. Jika memang di depan kita sudah berbicara 4 hal, maka di dalam kesimpulan dan saran pun kita tetap berbicara 4 hal ya. Konsistensi itu penting. Nah, bisa juga di kesimpulan pada saat kita berbicara yang 4 hal tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak menyampaikan ide dan inovasi yang telah dilakukan di dalam upaya penyelesaian masalah itu tadi di sini, ya, di sini, kayak gitu. Itu boleh nanti disampaikan pemikiran-pemikirannya di situ dan nanti saran-sarannya. Nah, itulah gambaran secara keseluruhan bagaimana kita menyusun sebuah paparan ataupun presentasi untuk NKP ya. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran, bahan diskusi dan pemikiran kita semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan penggunaan pemikiran ataupun teori saya di dalam apa yang saya sampaikan, karena semata-mata ini hanyalah merupakan sebuah sharing bareng, diskusi bareng, bukan dijadikan sebagai acuan utama seperti itu. Ya, ada harapannya bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, bisa lebih meringankan, mempermudah dan memperlancar gitu ya. Dan semoga ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam proses seleksinya itu bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan semuanya berhasil ya. Seperti itu. Tetap optimis dan yakinlah bahwa kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil terbaik. Itu dulu sharing kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.